Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Leviantika Azahra dengan NIM 191010350661. Program studi Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan cara mengatasi engine overheating pada mobil di CV Start Industrial. Baik, kita mulai dari latar belakang. Yang pertama, pada umumnya mesin mobil menggunakan sistem pendinginan air dan pendinginan udara. Mesin engine mobil merupakan penghasil tenaga atau power yang akan dimanfaatkan untuk menjalankan mobil tersebut. Dan yang kedua, tenaga atau power mesin dihasilkan dari proses pembakaran campuran bahan bakar dan udara yang terjadi dalam ruang silinder. Dan yang ketiga, mesin mobil yang ada di masyarakat Indonesia umumnya adalah rentang putaran mesin yang mana temperaturnya pembakaran dapat mencapai sekitar 80-90 derajat Celcius. Identifikasi masalah. Yang pertama, sering terjadinya kenaikan suhu mesin di atas batas normal saat kendaraan digunakan. Dan yang kedua, sistem pendingin mesin tidak bekerja secara optimal akibat radiator yang kotor dan sirkulasi coolant yang tidak lancar. Dan yang ketiga, penggunaan coolant yang tidak sesuai spesifikasi pabrikan. Dan yang keempat, kerusakan atau gangguan fungsi pada komponen sistem pendingin seperti termostat dan kipas pendingin. Dan kelima, kurangnya perawatan rutin terhadap sistem pendingin mesin oleh pemilik kendaraan. Dan yang keenam, rendahnya pemahaman pengguna kendaraan mengenai tanda-tanda awal engine overheating. Rumusan masalah. 1. Apa saja faktor penyebab terjadinya engine overheating pada mobil? Yang kedua, bagaimana kondisi sistem pendingin mesin pada mobil yang mengalami engine overheating? Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi engine overheating melalui perbaikan sistem pendingin mesin? Dan yang keempat, seberapa efektif tindakan penanganan yang dilakukan dalam menurunkan suhu mesin? Tujuan kerja praktek. Untuk mengaplikasikan pengetahuan yang didapat selama menjalani perkuliahan, baik secara teori maupun praktek dengan beberapa kegiatan yang ada di lapangan. Dan yang kedua, menambah wawasan dan pengetahuan dalam berpikir guna menjadi tenaga yang terampil dalam menghadapi dunia kerja sesuai dengan bidang dan disiplin ilmu yang dimiliki. Metode pengumpulan data. Yang pertama, observasi langsung. Dan yang kedua, pemeriksaan teknis kendaraan. Yang ketiga, wawancara. Yang keempat, dokumentasi. Yang kelima, studi literatur. Dan metode pengolahan data. Yang pertama, editing data. Yang kedua, klasifikasi data. Yang ketiga, tabulasi data. Dan yang keempat, analisis descriptive. Yang kelima, analisis perbandingan before atau after. Yang keenam, penyajian data. Dan yang ketujuh, penarikan kesimpulan. Baik, di sini saya akan membacakan hasil dan pembahasan. Yang pertama, kondisi engine overheating. Berdasarkan hasil pengamatan dan perhitungan, diketahui bahwa suhu rata-rata mesin sebelum dilakukan perbaikan mencapai 104,4 derajat Celcius, yang berada di atas batas suhu kerja normal mesin mobil. Kondisi ini menunjukkan bahwa mesin mengalami engine overheating. Faktor utama penyebab overheating pada kendaraan yang diamati adalah radiator yang kotor, coolant yang tidak sesuai spesifikasi, serta termostat yang tidak berfungsi dengan baik. Dan yang kedua, penanganan sistem pendingin. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa suhu rata-rata mesin setelah perbaikan menjadi 87,8 derajat Celcius yang berada pada rentang suhu kerja merentang mesin. Suhu normal mesin, penurunan suhu mesin sebesar 16,6 derajat Celcius atau sekitar 15,9% menunjukkan bahwa sistem pendingin kembali bekerja secara efektif. Yang ketiga, kemampuan pendingin dalam menyerap panas. Berdasarkan hasil perhitungan kalor, coolant mampu menyerap panas sebesar 348.600 Joule. Nilai ini menunjukkan bahwa coolant berfungsi dengan baik dalam menyerap dan membawa panas dan mesin menuju radiator untuk kemudian dilepaskan ke udara. Dan yang keempat, perbandingan kondisi sebelum dan sesudah perbaikan. Perbandingan kondisi sebelum dan sesudah perbaikan menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada kerja mesin. Sebelum perbaikan, mesin mengalami suhu tidak stabil, performa menurun. Setelah perbaikan, suhu mesin menjadi stabil dan performa kendaraan itu meningkat. Yang kelima, implikasi hasil kerja pabrik.
Perawatan rutin seperti pengecekan kolan, pembersihan radiator, dan pemeriksaan thermostats sangat penting loh untuk mencegah terjadinya overheating yang berulang. Selain itu, hasil ini juga menunjukkan bahwa penanganan overheating sebaiknya dilakukan sejak dini untuk menghindari kerusakan mesin yang lebih parah. Dan yang keenam, keterbatasan pembahasan. Pembahasan dalam kinerja praktik ini masih memiliki keterbatasan, antara lain yang pertama, jumlah kendaraan yang dijadikan objek pengamatan terbatas. Dan yang kedua, pengujian dilakukan dalam kondisi operasional tertentu. Dan yang ketiga, tidak semua jenis kerusakan mesin dianitis. Baik, di sini kesimpulannya, yang pertama, engine overheating pada mobil terjadi karena sistem pendingin tidak bekerja secara optimal loh, terutama akibat radiator yang kotor, penggunaan coolant yang tidak sesuai spesifikasi, serta thermostat yang mengalami gangguan fungsi. Dan yang kedua, kondisi overheating ditandai dengan meningkatnya suhu mesin di atas batas normal kerja mesin yang menyebabkan penurunan performa dan berpotensi menimbulkan kerusakan pada komponen mesin. Dan yang ketiga, penanganan engine overheating melalui pembersihan radiator, penggantian coolant, serta perbaikan atau pergantian thermostats terbukti efektif dalam menurunkan suhu mesin. Dan yang keempat, hasil perhitungan menunjukkan adanya penurunan suhu mesin yang signifikan yang dilakukan perbaikan sehingga suhu mesin kembali berada pada rentang kerja normal. Dan yang kelima, perawatan sistem pendingin mesin secara rutin sangat penting untuk menjaga kestabilan suhu mesin dan mencegah terjadinya engine overheating. Dan sarannya ini, untuk pengguna kendaraan melakukan pemeriksaan rutin terhadap volume dan kondisi coolant dan juga bisa menggunakan coolant sesuai dengan spesifikasi yang direkomendasikan oleh pabrikan kendaraan. Dan untuk saran bengkel otomotif, melakukan pemeriksaan sistem pendingin secara menyeluruh saat servis berkala atau memberikan edukasi kepada pelanggan mengenai pentingnya perawatan sistem pendingin mesin. Dan untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan jumlah sampel kendaraan yang lebih banyak atau analisis dapat diperluas dengan membandingkan berbagai jenis kendaraan sistem pendingin. Baik, itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.